pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resone, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya sampai lupa menyebutkan bahwa matahari sudah masuk ke Aquarius sejak 2 hari yang lalu. Sekarang 22, tanggal 20 ya. Tanggal 20, tanggal 19 masih ya. Tanggal 20 kemarin atau hari Kamis kemarin matahari sudah masuk ke Aquarius, dan ini adalah periode di mana kita seperti dibantu untuk melihat lebih jauh lagi arah depan itu kemana. Dan saya belum periksa lagi tahun baru Cina itu kapan, tapi biasanya dia adalah bulan baru di Aquarius ya, biasanya. Anyway, doesn't matter. Itu kembali lagi bahwa ini adalah saatnya kita untuk melihat ke depan. Tahun ke depan itu apa sih energi utamanya gitu ya. Jadi biasanya kan kalau energi utama kalau di Shio gitu ya, hitungan Cina itu ada energi 1 tahunnya. Nah itu terlihatnya pada saat bulan baru di Aquarius, karena memang itu adalah pandangan kita ke depan. Kalau dari bacaan ini kan lebih ke apa, Western, sorry. Yang penting pada hari ini sebenarnya adalah, karena ini bacaan harian, bulan masih ada di Virgo, yaitu saatnya kita kembali menilik seberapa besar perhatian kita untuk memastikan kondisi kesehatan kita. Dan di era pandemi ini jelas itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi jangan lupa untuk jangan pernah mengecilkan upaya untuk pencegahan ya. Saya memang karena dari bidang kesehatan masyarakat itu bisa melihat bagaimana besarnya kerugian kita ketika kita lalai untuk melakukan pencegahan yang seharusnya bisa kita hindarkan ya, tetapi hanya kebiasaan kecil itu membuat kita menjadi rugi besar. So don't, karena banyak hal yang tidak bisa dihitung dengan harta ya, apalagi di era pandemi ini. Oke. Nah, pada saat ini karena ini adalah T-square dan bulan oposisi Neptunus, dan kalau kita lihat tidak hanya Neptunus sedang conjunction dengan Pallas Athena. Ini very powerful ya. Jadi di luar bulan dan Lilith yang sekarang saya lihat ya, sedang kita lihat bersama, Neptunus adalah higher thinking yang sifatnya spiritualitas ya, yang dimana itu mendobrak semua batasan-batasan, melebur ke dalam kebesaran ilahi, sebenarnya kebesaran semesta. Nah, Pallas Athena itu penggambaran dari logika yang sepintar-pintarnya pintar gitu loh. Jadi gabungan antara dua hal itu kan powerful banget. Dan arahnya kemana? Apakah dia akan digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan bersama atau kehancuran bersama? Dua-duanya akan menghasilkan hal yang bombastis. So, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa akses energi yang begitu tinggi, begitu indah, begitu divine ya, kita perlu untuk menyiapkan diri kita tidak mudah terpengaruh bahwa kadang-kadang power itu lebih banyak godaannya daripada kebaikannya. Dan itulah yang terjadi di dunia ini kan. Sebenarnya dunia kita ini kan pasti digerakkan oleh power, tanda petik, tentu saja power duniawi ya. Dan dengan berjuta kepala manusia yang punya kepentingannya sendiri-sendiri, kita bisa lihat di beberapa tempat di penjuru dunia ini banyak sekali kekacauan yang kalau kita berada di luar, berjarak kita melihat, oh my god, what were they thinking gitu ya.
Kita bisa bilang begitu. Tapi ketika kita berada di dalam lingkungan tersebut, kita seperti nggak bisa melihat. Kita seperti tiba-tiba memuja sesuatu yang di luar logika kita. Nah, itu kan fungsi dari Neptunus sebenarnya. Ketika keyakinan kita untuk membela sesuatu itu bisa dibayar dengan nyawa, karena percaya bahwa ini adalah yang terbaik buat kita. Nah, sama juga dengan hal ini, keyakinan kita yang begitu besar, kita bisa arahkan ke hal yang positif, tetapi juga bisa yang nggak terlalu positif. Nah, bukan problem sebenarnya, hari ini kita lihat T-square, dan yang menjadi focal point adalah Lilith. Ini bukan hal yang mudah. Sebenarnya saya mau ngomong ini bukan hal yang baik, tapi rasanya nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Jadi selalu karena keterbatasan kita berpikir seolah-olah melihat ini nggak baik, padahal sebenarnya bukan baik tidak baik. Ini adalah hal dimana kita berusaha untuk memberontak sesuatu, keluar dari jalan yang konvensional, dan kita yakin 1000 yakin yang kita lakukan adalah benar. Dan kita bisa pakai semua akses data dan menunjukkan bahwa ini adalah jalan yang benar. That's just the problem. Okay? Doesn't matter kalau ini ada kaitannya dengan keyakinan, kita nggak pernah bisa menggoyang yang lain. Makanya kalau udah menyentuh keyakinan, saya pribadi tidak berusaha untuk mengubah. Semua itu harus datang dari diri sendiri. Yang saya bisa ingatkan adalah kebaikan itu selalu kembali ke kita. Kadang kita nggak tahu apakah itu benar-benar 100% baik atau tidak, sampai pada waktunya kita melihat hasilnya, konsekuensinya, akibatnya pada orang lain dan pada diri kita. Itu aja. Oke, kalau dari Rumi, satu kartu kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah. Wow, dan ini keluar lagi hari Minggu lalu ya, keluar Arise. Jadi ini memang sama seperti Lilith tadi, ini energinya Lilith termasuk di sini, nggak 100% sama persis. Tetapi energi Lilith itu adalah energi di mana dia tadinya tanda petik ratu, berkuasa, in control. Tiba-tiba ada aturan yang membuat dia tidak di atas angin. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal itu dan dia berusaha untuk membongkar dan naik. Tetapi karena memang logikanya Lilith itu nggak biasa, tidak konvensional, maka dia menerima energi balik ke dia yang begitu besar dan menghantam dia ke bawah, membuat dia hancur lagi, seperti itu. Tapi energi itu nggak pernah hilang. Seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau saya cerita ini adalah satu, nggak apa-apa ya panjang ya, ini adalah organisasi ya, ada seseorang yang sudah lama gitu, dari muda dia berkarir di situ dan luar biasa brilian, naik dari satu tingkat ke tingkat lain, dan itu benar-benar dia lakukan sepenuh hati, sangat mencintai organisasi tersebut, dan sampai dia pada taraf yang tertinggi dengan kemampuan yang luar biasa. Tapi dia bukan pemilik, dia hanya orang yang sangat pandai, bisa membawa organisasi ini menjadi jaya. Nah, yang punya organisasi ini itu tiba-tiba meletakkan anaknya dia yang masih baru lulus, hijau sekali, dan mengatakan pada orang tersebut, kamu harus nurut orang ini, apapun yang terjadi harus nurut. Dan sungguh anak ini bukan anak yang begitu cerdas gitu ya, jadi dia butuh waktu panjang sekali untuk bisa memahami, capek sekali gitu ya dengar dia, sehingga kemudian orang ini berusaha untuk keluar dari kungkungannya dia, memberontak dan berusaha mengambil alih dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tadinya dia adalah orang yang sangat mulia, tapi kemudian melihat diberi saingan yang lebih tinggi dari dia,
dia tidak bisa menerima hal tersebut dan kemudian penuh kemarahan dan kebencian dan berjanji selama-lamanya akan berusaha menghancurkan anak tersebut. Itu kan penggambarannya dari iblis. Iblis ketika manusia disandingkan, manusia itu blow on sekali di matanya iblis. Tapi kenapa dia yang harus dipuja? Why? Dia nggak bisa terima. Nah, ini juga sama dengan energinya si Lilith yang saya bicarakan. Jadi kalau kita dengar alasannya sang iblis tadi kan waktu kita mendengarkan cerita bahwa dia udah membuat organisasi ini jaya dan lagi semuanya, dan tiba-tiba dia ditendang begitu aja oleh anak kecil. Tapi kan dia tidak pada tempatnya untuk melawan semua yang sudah digariskan sama yang punya. Dia tetap tidak bisa keluar dari hal tersebut. Kira-kira seperti itu energinya. Berat banget ya saya ngomongnya. Oke, jadi kalau dari sini penggambarannya adalah kita sudah mendapatkan recognition, gambar bunga itu kan, kita jago tadi naik ke atas dan kita udah legal punya satu kemampuan tertentu. Dan kita lihat di sebelah kanan adalah kita akan memegang semua, ya ini penggambaran dari Saturnus sebenarnya ya. Saturnus tuh energinya seperti ini, ketika kita pelan demi pelan memperlihatkan betapa kemampuan kita, kemudian secara legal, secara resmi kita memang mendapatkan hadiah yang sepantasnya, dan itu begitu kita udah sampai ke titik itu kita nggak pernah turun lagi, karena semuanya kita lakukan dari dalam diri kita. Jadi apapun yang berada di dalam diri kita, nobody can steal that from ourselves, no? Nggak ada. Kalau kita punya kemampuan untuk naik sepeda, nggak ada yang bisa mencuri kemampuan kita tersebut. Itu tadi adalah contoh yang paling mudah. Nggak bisa, kecuali yang maha kuasa menentukan bahwa kita tidak lagi bisa menggunakan kaki atau tangan kita, whatever. Tapi itu kan bukan poinnya. Poinnya hari ini adalah kita akan selalu sampai pada titik di mana kita sudah memperjuangkan dengan sepenuh hati, dan ketika itu sudah kita capai, kita nggak pernah turun lagi. Itu fungsinya Saturnus. Dan oleh sebab itu, latihan naik sepeda itu sukar. Dan selalu harus pakai jatuh, bangun. Dan kita harus berdiri lagi, mencoba lagi sampai benar-benar bisa. Kayak gitu. Jadi sama, kita ambil ke dalam situasi yang lain. Oke, dua kartu yang muncul di sini. Pertama adalah Sandpiper, Spirit Be Playful. Ini adalah saya yang selalu bahagia dengan apapun. Jadi di dalam situasi apapun kita bisa mencari kebahagiaan. Kemudian what is possible next regarding the situation adalah watch and wait. Jadi apapun yang terjadi, kita punya 1000 pengharapan, kita punya antisipasi yang besar ke masa depan. It doesn't matter. Kita nikmati hari ini, dan apapun keputusan yang lebih besar di atas kita untuk kita hanya bisa menunggu dan tetap bahagia melakukan apa yang kita lakukan di tempat yang memang kita harus melakukan. Protect your dreams. Jadi apapun mimpi kita, biarkan dia selalu ada di hati. Come together ini kita bersama banyak pihak. Dan di sini that many hands make light working as team helps get the job done. What is the job? Jadi pertanyaannya, jobnya apa? Light, ya. Kita tetap punya mimpi, dan kita bersama, kita tidak pernah sendiri memastikan light, cahaya, cinta, kebenaran, kebaik-hatian itu selalu berada di atas. Dan ini adalah pesan yang sangat divination. Ya, this is so beautiful, no? So beautiful. Kita tetap yang kita puja hanya satu. The Hanged Man ini cara kita melihat berbeda ya. Jadi kalau menurut saya ini ya seperti tadi, kita kalau tadinya kita bilang bahwa ini nggak adil, ini segala macam rupa yang kita bisa membuat marah, kita lihat dengan cara yang berbeda. Barangkali memang jalan kita nggak ke situ, so tenang aja. Jadi
Ini kan challenge-nya adalah kita tuh maunya menerima apa yang sesuai kita inginkan, which is ya kalau nggak dikasih yang itu ya memang bukan jalannya. Bisa nerima nggak? Agak sukar, iya memang. Dan kemudian advice-nya itu ya incooperative nih apa ya kira-kira ya, between head and heart disconnection. Iya, jadi seberapapun kita menginginkan hal tersebut, seberapapun kita cinta dan kita ingin berkuasa, tanda petik, di lingkungan itu, dan ketika ada peraturan lain yang memang meminta kita untuk bersabar, menunduk hati, merendahkan hati, rendah hati, ya, lakukan. Walaupun hati kita sangat-sangat ingin loncat dan menunjukkan siapa diri kita. Be humble. Di sini kayaknya be humble. Dan just have fun. Have fun dengan semua orang. Kalau ada celebration, ikutlah berbahagia dalam celebration itu. Jangan jadi orang, ini Lilith penggambarannya ya. Ini di dalam satu situasi di mana semua orang happy, memberi selamat pada pihak lain. Dia adalah pihak yang mukanya paling cemberut. Dan, kayak gitu. Jangan. Yang kita nggak happy lihat orang happy, ngapain juga gitu ya, kita ngurusin yang kayak gitu-gitu. Kita punya jalannya sendiri, dia punya jalannya sendiri. Kita tahu mentoknya di mana, dia punya limitasi yang berbeda dengan kita. Today, tell yourself, my body is whole, healthy, and beautiful. If it isn't, I know it's only temporary. Jadi kayaknya kita ngiri ya, ini kan ngiri ngelihat orang kok bisa dia cantik banget ya, sehingga dia dapat orang yang kalau bisa kayak aku gitu, kok aku nggak gini ya. Jangan bilang begitu. Jangan sinis kepada orang yang sedang celebrate kebahagiaannya dia. Kita nggak tahu betapa mereka deserve ya, mereka pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau kebetulan kita menginginkan kebahagiaan seperti dia sementara kita nggak dapat, kita sebenarnya punya celebration yang beda yang pada saat ini belum dikasih tahu ke kita celebration model apa. So, kalau sekarang belum whole, rasanya belum lengkap, ini hanya waktu tertentu kita akan melihat temporary. Yang penting adalah kita yakin my body is whole, healthy, and beautiful. Dan kalau kita merasa tidak seperti itu sekarang, kita tahu ini hanya sementara. Ya, jauhkan diri dari rasa dengki. Jauhkan diri dari rasa dengki. Jauhkan diri dari rasa dengki. Oke, Wenita Indrasari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.